Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki tetap mengapresiasi performa anak asuhnya saat kalah 1-2 dari Taiwan pada laga terakhir grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 di Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu, 5/7. Kekalahan itu membuat Timnas Putri gagal lolos ke Piala Asia Wanita 2026. Anak asuh Mochizuki mengakhiri kualifikasi dengan menempati posisi ketiga klasemen. Tiket lolos ke putaran final menjadi milik Taiwan yang memuncaki klasemen grup D berkat hasil sempurna dari 3 pertandingan. Setelah 1 kali menang, 1 kali kalah, kita sepakat sama pemain untuk tidak menundukkan kepala, tetapi lebih berani dan hari ini mengincar kemenangan. Makanya sangat disayangkan kami kalah, ujar Mochizuki usai laga. Walau kita kalah dan tidak bisa berbicara banyak, tetapi di awal-awal kita menyangka akan ditekan namun kita berjuang dan memberikan perlawanan dengan baik. Maka saya ingin memuji pemain yang sudah berjuang. Mochizuki juga memberikan alasan di balik performa Timnas Putri yang lebih baik di laga ini. Sebelumnya pada laga kedua fase grup, Garuda Pertiwi di luar dugaan takluk 0-2 dari Pakistan. Biasanya dimanapun kalau di pertandingan terakhir dalam turnamen pasti memang semangatnya memuncak, tuturnya. Mungkin bukan hanya ingin lolos dan main di Sydney, Australia tahun depan tapi juga pertandingan terakhir biasanya memberikan semangat bagi para pemain untuk bisa terus bermain bagus dan juga menjadikan permainan itu berarti untuk masa depan, katanya melanjutkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya akan mengevaluasi kinerja pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, menyusul kegagalan skuad Garuda Pertiwi lolos ke putaran final Piala Asia Wanita 2026. Kepastian itu disampaikan Eto, sapaan akrab Erick, usai menyaksikan langsung kekalahan Indonesia 1-2 dari Taiwan dalam laga pamungkas grup D kualifikasi Piala Asia di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu, tanggal 5 Juli tahun 2025. Indonesia sempat menyamakan kedudukan lewat gol Helsha Maesyaroh, namun 2 gol Taiwan melalui Su Yuhsuan dan Liu Yuqiao memastikan Garuda Pertiwi pulang dengan tangan hampa. Hasil ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen akhir grup D dengan 3 poin dari 3 laga. Sementara Taiwan keluar sebagai juara grup dan lolos ke Piala Asia dengan raihan sempurna 9 poin. Kontraknya, Mochizuki, sampai Desember tahun ini. Nanti kami review, ujar Erick Thohir kepada awak media usai laga. Soal nasib sang pelatih asal Jepang, Erick menegaskan akan mengevaluasi secara menyeluruh di akhir tahun. Nanti kita review, katanya mengulang. Meski gagal lolos, Erick tetap memberikan apresiasi terhadap penampilan Garuda Pertiwi. Ia menilai kekalahan ini merupakan bagian dari proses pembentukan tim yang baru berjalan kurang dari 1 tahun. Kami baru membentuk tim beberapa bulan. Tapi kalau saya lihat, pemain-pemain hari ini bermain sangat baik, walaupun kalah 1-2, ujarnya. Kedepan, Timnas Putri Indonesia akan mengalihkan fokus kedua agenda penting, kualifikasi Piala Asia U20 Wanita pada 2-10 Agustus dan kejuaraan AFF Wanita 2025 yang digelar di Vietnam bulan depan. Di ajang AFF nanti, Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Sekarang kami fokus ke AFC U19. Tim akan dibagi 2, 1 untuk U20, 1 untuk senior. Tapi jumlah pemain memang tipis. Kalau dibagi 2, kebayang tantangannya, jelas Erick. Menurutnya, situasi ini menjadi pelajaran penting bahwa pengembangan sepak bola putri tidak bisa instan dan harus melalui proses bertahap. Kami harus berani terus melakukan terobosan. Kalau tidak, kita akan jalan di tempat, tegasnya. Timnas Putri Indonesia gagal ke Piala Asia Putri 2026. Pelatih Garuda Pertiwi, Satoru Mochizuki, mengungkap pelajaran yang bisa diambil. Timnya dari hasil ini. Timnas Putri Indonesia racikan Satoru Mochizuki menelan kekalahan 1-2 dari Taiwan dalam laga ketiga grup D kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Timnas Putri Indonesia gagal lolos ke Piala Asia Putri 2025 setelah menyerah 1-2 kepada Taiwan dalam laga kualifikasi grup D di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu. Su Yuhsuan dan Liu Yuqiao mencetak kedua gol Taiwan, sementara Indonesia sempat menyamakan kedudukan melalui Helsha Maesyaroh, demikian catatan AFC. Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen grup D kualifikasi Piala Asia Putri 2026 dengan 3 poin dari 3 pertandingan.
Taiwan lolos ke Piala Asia Putri 2026 dengan status juara grup D setelah mengumpulkan 9 poin dari 3 pertandingan. Indonesia langsung menggebrak sampai menciptakan peluang dari tendangan Siti Rosdilah yang disapu lini pertahanan Taiwan. Taiwan unggul lebih dahulu pada menit ke-20 melalui tendangan Su Yuhsuan yang berujung gol 1-0 untuk Taiwan. Taiwan kembali menciptakan peluang menggandakan keunggulan melalui tendangan Saki Matsunaga yang dihalau kiper Indonesia Iris Derok. Pada sisa waktu babak pertama, Taiwan tampil lebih membahayakan, sedangkan Indonesia sesekali mengancam. Pada babak kedua, giliran Taiwan yang menggerak, namun Indonesia malah bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-49 melalui gol Helsha Maesharoh setelah memanfaatkan kesalahan kiper Wan Yuting. Tak berselang lama, Indonesia memiliki peluang emas untuk berbalik unggul melalui tendangan Issa Warks, yang ditepis Wan Yuting. Taiwan memiliki peluang melalui tendangan Chen Yuqin, namun bola dapat dihalau keluar oleh Iris Derok sehingga hanya menghasilkan sepak pojok. Taiwan kembali unggul pada menit ke-75 setelah tendangan Liu Yuqiao dari luar kotak penalti membobol gawang Iris Derok. Pada waktu tersisa, Indonesia terus berupaya menyamakan kedudukan, namun hingga peluit panjang dibunyikan skor 2-1 untuk Taiwan tak berubah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya tetap mempercayakan timnas putri Indonesia kepada pelatih Satoru Mochizuki meski pelatih asal Jepang tersebut baru saja gagal membawa timnya lolos ke putaran final Piala Asia Putri 2026 di Australia. Mochizuki gagal membawa Garuda Pertiwi lolos ke Piala Asia Putri setelah hanya menduduki posisi ketiga dengan 3 poin di babak kualifikasi. Pada laga terakhir, Indonesia menelan kekalahan 1-2 dari Taiwan di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Sabtu. Kontraknya sampai Desember 2025. Nanti kita review, kata Erick saat ditemui setelah kekalahan Indonesia melawan Taiwan di Indomilk Arena, Sabtu.